Kalian menderita di dunia tidak akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau kau tidak sholat, kau akan menderita selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Sholat, saudara. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidupku masih susah? Kau tidak ikhlas sholat. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Kalian menderita di dunia tidak akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau kau tidak sholat, kau akan menderita selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Sholat, saudara. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidupku masih susah? Kau tidak ikhlas sholat. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Kenapa hidupku susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing. Itu juga celanamu kau pakai toilet. Itu juga celanamu kau pakai ke pasar. Kau pakai tidur. Kau pakai main futsal. Itu lagi kau pakai menghadap kepada Allah. Mana boleh, bos? Boleh, tapi tidak ikhlas namanya. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa dibilang panas, Ustaz? Kan ada kipas. Boleh, tapi tidak sopan. Ibu ketemu bupati tidak pakai BH, ditempelin kau istrinya. Iya Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati. Coba, ayo sholat tapi main-main. Padahal orang yang baik sholatnya, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kalian kalau mau beruntung dalam hidupmu, beruntung dalam bisnismu, sembuh segala penyakit-penyakitmu, perbaiki sholat. Saya sholat, Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri dah. Sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah. Ayo, Tabligh Akbar malam ini, mulai besok perbaiki sholat. Kecil deh, kecil semua penyakit, kecil punya mobil, kecil punya rumah, kecil utang lunas. Yang penting perbaiki sholat. Apa yang membuat kadang-kala orang tidak sholat? Satu, merasa kaya. Ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kekayaannya 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikilnya emas. Paling orang Bugis kalau kaya dulu Pak, giginya dia kasih emas. Kemana-mana dia senyum. Assalamualaikum. Ayo, Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, kenapa tidak sholat? Dia artis terkenal, Ustaz, cakep. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf Allah kasih 65%. Berapa lagi sisanya? 35, 34 dikasih Nabi yang lain. Tinggal 1%. Yang 1% inilah dibagi-bagi manusia biasa. Diambil Kapolres, Pak Bupati, Ustaz Das'ad, Romai Rama, Claudia Sintabella. Tinggal berapa kita dapat, bos? Nabi Yusuf 65 tetap beribadah padahal dia cakep. Ayo, apa lagi? Tinggi pangkatnya, Ustaz. Ada kala Nabi Muhammad SAW pangkatnya pada saat itu, andai saat itu namanya presiden, bukan cuma menguasai satu negara, tapi beberapa taklukan Islam pada saat itu.
Agapi. Apa lagi? Ayo. Kuat Ustaz, olahragawan. Ada kali Nabi Yusuf, Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, terlempar songkoknya. Kalau beliau berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tuh, tetap beribadah kepada Allah. Ayo. Bupati, Kapolres tidak sholat, cemen lu men. Anggota DPR, Dandim, tentara, polisi tidak sholat, kecil kalian di hadapan Allah. Tentara, bupati, Kapolres, Dandim saja tidak boleh tidak sholat, apalagi kau yang pengangguran. Hei, apa alasanmu tidak sholat? Coba, apa alasanmu? Hah? Saya sakit Ustaz. Kau silahkan sholat sakit. Tidak bisa berdiri Ustaz, duduk. Anggap lagi duduk. Allahu Akbar. Anggap lagi duduk. Ruku. Allahu Akbar. Kepala kasih goyang. Sami Allah. Itu ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul di pantatku. Kau sholat baring. Anggaplah ini saya lagi baring. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat tidur, baring. Tidak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matanya saja dikasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh itu. Tidak bisa juga pakai isyarat Ustaz, sholat dalam hati. Gimana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Jelas? Jelas? Dengar bagi mereka yang malas sholat. Dengar baik-baik. 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kalian 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Coba 1 hari. Misal tadi kau tidak sholat subuh, 1 hari diparkir di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Baru 1 hari itu, baru 1 waktu. Bagaimana 5 kali sehari semalam? Bagaimana yang hanya Jumat saja sholatnya? Yang kedua, buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu kata Allah, kamu lihat mereka rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Artinya apa? Ketika dia tidak sholat, dia kafir di hadapan Allah. Apa lagi? Ustaz, saya tidak bisa sholat Ustaz. Kenapa? Saya sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan lah. Aduh. Allah tahu kalau lagi sariawan. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, demi Allah. Orang yang tidak ada sholatnya, kalian bukan orang beriman. Maka mengaku beriman kepada Allah, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dengar baik-baik yang mereka malas sholat. Nabi jelaskan, andai sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat kepala Pak, coba lihat kepala. Ada orang masuk perang polisi, tembak kakinya, amputasi 2 kakinya, masih bisa hidup. Potong kedua tangannya, masih bisa hidup. Tidak ada telinganya, masih bisa hidup. Buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kalian melewat di depan Kapolres ini, orang tidak ada kepalanya? Pernah? Begitulah orang yang hidup tidak sholat, ibarat jenazah berjalan tanpa kepala. Demi Allah, kalian mengaku beriman kepada Allah, kembali dari sini, sekolah, perbaiki sholat, dagang, perbaiki sholat, polisi, perbaiki sholat. Coba lihat, saya kasih contoh. Kita di dunia ini cari dunia, mencari nafkah. Polisi, tentara, PNS, pedagang, petani, semua mau cari dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Pak Kapolres punya ajudan, Pak Dandim punya ajudan,
Bupati punya ajudan. Coba kalau mereka ini bos-bos panggil ajudan. Misalnya Kapolres panggil ajudan. Ajudan! Langsung itu ajudan biar lagi tidur, lompat. Siap komandan! Biar lagi makan kuaci. Siap perintah. Coba langsung lari. Kira-kira kalau Kapolres panggil, ajudan! Tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Wah, diinjak lehermu bos. Tuh. Begitu takutnya manusia ketika mereka memanggil. Bosnya memanggil, komandannya menanggil. Begitu takut. Tapi ketika Allah yang panggil, hayya 'alas shalah. Mari dirikan sholat. Apa kita bilang? Tunggu, lagi ada pembeli. Bayangkan Tuhannya disuruh menunggu. Kapolresnya tidak berani bilang tunggu. Allah yang panggil dia bilang tunggu. Pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa lepas dari BRI. Kenapa? Karena kau anggap remeh itu panggilan Allah. Maka perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kasih kalian apa yang kalian mau. Perbaiki sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah sholat, kaitannya dengan persaudaraan. Lihatlah sholat jamaah. Bicara soal persaudaraan, belajar dari sholat jamaah. Ada di antara kita rajin betul sholat jamaah, tapi suka bermusuhan. Itu berarti tidak mengambil nilai-nilai sholat jamaah. Coba lihat sholat jamaah apa? Berbeda-beda orang dalamnya sholat, tapi ketika takbir semua sama. Coba bayangkan kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Kacau sholat. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuan kita orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allahu Ta'ala Malopo. Coba. Datang juga bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Datang pula orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadam. Terakhir anak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Kacau toh. Itu belajar Pak. Coba lihat orang dari masjid. Yang masuk dari pintu kanan, masuk masjid, menghadap kiblat. Yang masuk dari pintu kiri, masuk masjid, hadap kiblat. Yang datang dari depan masjid, masuk ke masjid, hadap kiblat. Tidak ada orang masuk dari kanan, dia menghadap kanan. Masuk dari kiri, hadap ke kiri. Begitu sujud, baku hantam pantatnya. Begitu orang Islam. Bersaudara kita. Ini sekarang yang banyak membuat kita pecah belah. Apa? Satu yang membuat kita pecah belah. Apa itu? Pilkada. Sebentar lagi pilkada. Pilgub. Silakan berbeda pilihan. Siapa calon gubernurmu? A. Siapa kamu? B. Siapa kamu? C. Sama saja siapa yang terpilih gubernur kita semua. Jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara janji-janji politik. Jangan percaya janji politik. Kalau mau dia pilih diganti, dia bagi-bagi kartu namanya. Nih kartu nama saya, bagi nih, sama-sama kita orang Banjar, pilih saya. Ada masalah, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Hai saudaraku, jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara pilgub. Ini yang pilgub ini biasa yang memecah belah ini apa? Tim sukses. Dengar ini, para calon-calon ini. Silakan kalian jadi tim sukses, tapi jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan kosonggo rakyatmu. Dengar Pak Bupati, Bapak mau maju 2 periode, jangan ajari rakyat itu disogok. Jangan bagi-bagi duit. Tim sukses Pak, jangan percaya, mereka itu cari duit aja Bapak. Pak Bupati, tidak semua orang di dekat Bapak orang baik. Mereka hanya mendapat apa yang saya bisa dapat dari Bupati. Maka Pak Bupati, kalau Bapak jabat tangan sama orang yang ada sama Bapak, terutama kontraktor, ucapkan ta'us berlindung kepada Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah itu. Ya, percaya Pak Bupati, tidak semua orang di samping Bapak niatnya baik. Yang ada adalah apa yang bisa saya dapat dari Bupati. Ya, kamu juga jangan minta wani biro. Kamu larang orang di Sogo tapi kamu bilang wani biro mas. Kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik 300.000. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang 300.000. Tapi demi Allah, uang yang kau terima dan masuk dalam darah dagingmu akan menyebabkan kalian akan susah diterima doa. Kenapa? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan, makan makanan haram. Ya, ayo jaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara. Coba lihat Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba lihat, anak muda jalan malam-malam, jalan, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh badan berpartisipasi. Yang pertama ikut berpartisipasi, mulut. Yang kedua, mata mencari. Mana ini? Yang ketiga, ditemukan, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua ikut-ikut merasakan sakitnya. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau, siapa suruh kau jalan? Siapa kau suruh jalan? Maka mestinya masyarakat Barito Selatan ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada anggota DPR, ada pegawai negeri, ada pedagang, pengusaha, nelayan, berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Maka polisi akan berkata, tentara akan berkata, jangan kau ganggu rakyatku, kau ganggu rakyatku, saya tembak kepalamu. Itu jadi tentara dan polisi seperti itu. Dan rakyat juga berkata, jangan kau usik polisi kami, jangan kau hina tentara kami, kau hina mereka, kamu hadapi masyarakat Barito Selatan. Itu namanya persaudaraan. Jangan kau hina bupati kami, kau hina bupati kami, berarti kau hina kami masyarakat Barito Selatan. Itu namanya bersaudara. Bupati juga begitu, jangan kau hina masyarakatku, jangan kau ambil uangnya, kau ambil uangnya, dapur kau di KPK. Kan enak. Berbeda-beda kita tapi tetap satu. Coba lihat tangan kita Pak kalau kompak. Ada yang ganggu, jadi tinju. Tapi kalau bercerai-berai, hanya jali kelingking. Apa yang bisa dilakukan jali kelingking? Paling seksi kebersihan. Masuk semua di sini. Maka bersaudara, jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Orang mau jadi gubernur, orang mau jadi di rumah dinas, orang mau dapat kendaraan dinas, kalian berpecah belah, goblok namanya. Ya, ada orang suami istri bertengkar gara-gara beda pilihan, beleng-beleng. Ya, nah bersaudara. Apa enaknya kalau banyak teman? Satu, banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uang saya, tapi banyak temanku banyak uangnya. Saya di Makassar, tidak pernah laku saya punya duit. Saya ke pasar, baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang ngisi telur, ada isi beras, ada isi sayur. Saya bilang, "Berapa Ji?" "Nggak usah Ustaz." "Nggak enak masih pagi-pagi." "Nggak usah Ustaz." "Berapa Ji?" Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa? Saya pergi perpanjangan SIM di Polres Makassar. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres Tabes. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Waalaikumsalam." "Ada apa ini Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Panggil Kasat Lantas." "Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustaz ya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan." Itu enaknya jadi banyak teman, gampang selesai masalah.
Yang ketiga, banyak teman sehat walafiat. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya ini Pak hampir tidak pernah tinggal di rumah. Orang bilang, wih kuat betul ini Pak Ustadz. Saya bukan kuat, tapi banyak yang doakan saya. Alhamdulillah, banyak teman, murah rezeki, gampang selesai urusan, sehat walafiat. Maka saudaraku, bersaudaralah. Jangan berpecah belah. Kalian berpecah belah, biar hitam sholat, kalian akan bangkrut. Kata Nabi suatu ketika, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan tiap tahun dia umroh. Oi, sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia jelek. Maka ketika dia store pahalanya, ya Allah, ini sholatku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Barito Selatan. Dia serobot tanahku di pagar. Saya mau lapor dia temannya sama polisi. Saya minta keadilan. Dia bilang, Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholat 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara itu saya dijadikan staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil dia punya puasa.